Oke, pertama-tama untuk task kedua ini kita harus login dulu sebagai root di komennya. Dan pertama-tama di sini saya akan membuat user yang pertama, yaitu create user, dan username adalah Yasmin yang diambil dari nama depan saya @localhost. Di sini artinya user hanya bisa login dari komputer lokal dan tidak bisa dari jaringan luar. Kemudian identified ini digunakan untuk menentukan password user. Dan ini saya buat Yasmin @0801 kemudian tanda seru. Oke. Nah, ini udah kebuat untuk user yang pertama. Kemudian saya akan membuat user yang kedua dengan nama tengah saya, yaitu Najwa Tanjung, dan passwordnya juga harus berbeda. Nah, karena setiap user itu harus memiliki password yang berbeda untuk keamanannya. Oke, ini user yang kedua udah. Nah, sekarang kita akan memverifikasi dengan cara bahwa kedua user ini berhasil dibuat dengan melakukan kita ketik select user host from kepencet, maaf. Oke, kita lanjut lagi. From MySQL user where in, masukin user kita tadi. Tabel ini itu tabel sistem bawaan MySQL yang menyimpan semua informasi user. Dan error, typo, gak apa-apa, maaf ya, typo. Kita ulang lagi, select user. Pokoknya harus teliti ya, jangan sampai typo kayak aku. Hasil ini adalah muncul dua baris Yasmin dan Najwa Tanjung, yang berarti kedua usernya udah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya adalah di task 3, di mana saya akan memberikan hak akses yang berbeda kepada masing-masing user. Di sini menggunakan perintah grant db underscore. Kita masukin nama database kita yang kita buat sebelumnya, yang udah saya buat sebelumnya ya, di The Beaver. Tuh Yasmin @localhost. Nah, perintah grant ini tuh digunakan untuk memberikan privilege kepada user. Untuk user Yasmin, saya hanya memberikan hak insert pada tabel mahasiswa di database kampus, yang artinya tuh Yasmin hanya bisa menambahkan data, tapi nggak bisa ngelihat, mengubah, atau menghapus. Nah, untuk di bagian sekarang yang user yang kedua atau Najwa Tanjung, ini haknya cuman select doang.
sini tuh artinya nanti yang user Tanjung cuma bisa ngelihat atau ngebaca data tapi nggak bisa nambah, ubah atau apapun itu nggak bisa. Dan kita ngetik flash privilege. Nah, ini untuk mastiin semua perubahan privilege langsung diterapkan oleh MySQL. Sekarang kita buka tab baru. Di sini kita harus login lagi sebagai, kita coba login sebagai admin. Oke, ini adalah lanjutannya. Nah, kita sekarang mulai login dulu sebagai Yasmin. Yasmin strip P. Nah, kita masukin passwordnya yang udah tadi kita bikin di user pertama. Oke, kita udah masuk. Sekarang kita akan insert into mahasiswa. Oke, sekarang kita klik dulu. Nah, saya di sini coba insert data baru ke tabel mahasiswa dan hasilnya nanti harus query. Oke. Sekarang kita isi value-nya. Nah, hasilnya karena aku lupa use db, so sorry, saya lupa. Nah, oke. Nah, terus sekarang kita coba yang select ya. Ini kan kita udah insert. Sekarang kita coba select from mahasiswa dan harusnya itu error. Nah, error. Sekarang kita akan login sebagai Tanjung. Kita buka tab baru lagi. Oke, sekarang kita baru login sebagai Najwa Tanjung yang kedua, user yang kedua. Oke. Kita masukin passwordnya user kedua. Oke, teman-teman, maafin aku banget karena ternyata user kedua aku tuh salah. Seharusnya user kedua itu nggak boleh ada spasinya, sedangkan aku tadi namanya kan Najwa Tanjung dan itu salah, harusnya Tanjung doang. Nah, oke. Tanjung. Oke, ini udah buat yang gue dibenerin tadi ke user kedua yang Tanjung. Oke, kita login sebagai Tanjung. Ini udah buat yang kedua dibenerin, kita lanjut lagi ke user kedua ya, yang Tanjung. Oke, kita login sebagai Tanjung. Oke, ini kita udah berhasil masuk ke user kedua. Jangan lupa use db. Kita akan select untuk melihat data mahasiswa. Oke, ini hasilnya berhasil ya, dia menampilkan semua data.
Ini sesuai karena Tanjung memang diberikan hak aksesnya untuk select doang. Sekarang coba kita yang insert. Ternyata kita nambahin nih IPK value-nya oke. Kita masukin ini random aja, namanya Budi, jurusan sistem informasi. Dengan IPK oke. Nah, ini emang error. Oh, bentar. Tadi yang di Yasmin yang salah. Aku belum berhasil insert. Wait ya, karena kan terakhir aku baru use. Kita masukin dulu. Oke. Sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke task 4, dimana task 4 aku akan mengubah hak akses Tanjung dari select penuh menjadi select yang aku pilih doang, kolom tertentu aja maksudnya. Let's go. Nah, langkah pertama aku mau mencabut hak select penuh yang sebelumnya diberikan ke Tanjung menggunakan perintah revoke. Kita cabut. Oke. Ini kita di ini dulu ya. Setelah kita cabut, kita flash. Kita akan menggunakan grand select. Sekarang saya akan memberikan hak select tapi cuman pada kolom name, nama, dan jurusan aja. Kolom IPK sengaja enggak dimasukin karena IPK itu kan sifatnya sensitif dan juga privasi. Jadi bentar, aduh. Kita use dulu sebentar. Use dulu. Oke. Nah, baru kita masukin. Nah ini munculnya IPK nggak muncul kan. Nah, ini namanya privilege column. Kita cuma bisa ngontrol kolom mana aja yang boleh diakses oleh user tertentu. Sekarang kita coba select. Kita use dulu. Oke. Sekarang baru deh. Coba kita select IPK. name. Nah, error karena artinya Tanjung gak ngizinin ngelihat data IPK. Gitu. Select from mahasiswa. Nah, hasilnya semuanya juga error.
karena select bintang mencakup semuanya, semua kolom termasuk IPK dan kolom lain yang tidak diizinkan. Ini ngebuktiin bahwa privilege level kolom bekerja dengan baik. Hanya kolom yang diizinkan saja yang bisa diakses. Oke, selanjutnya di task 5, task terakhir, di mana aku akan mencabut semua hak akses dari kedua user menggunakan perintah revoke lagi, kayak Tanjung. Oke, ini kita di root, revoke insert on database kita. Nah, fungsinya adalah untuk menghapus privilege yang sebelumnya sudah diberikan kepada user. Oke, sekarang revoke select. Revoke select. Ini nama jurusan sama ininya from Tanjung. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa cara mencabut privilege level kolom harus sama persis dengan cara berikannya ya, yaitu dengan cara nyebutin nama-nama kolom secara spesifik. Lalu kita flush privilege. Oke, untuk memastikan semua pencabutan privilege langsung diterapkan. Selanjutnya kita show grant untuk user 1 dulu. Oke, untuk Yasmin ini hasilnya hanya tersisa grant usage doang ya. Artinya Yasmin udah nggak punya hak akses apapun selain bisa login ke MySQL. Sekarang kita yang Tanjung. Begitu juga yang Tanjung nggak ada hak select maupun akses kolom apapun. Berarti ini tuh semua privilege sudah berhasil dicabut. Oke, sekarang kita ke yang Yasmin. Ini kita di Yasmin. Yes. Kita coba nge-insert mahasiswa lagi. Ini buat bukti bahwa hak akses sudah benar-benar dicabut. Kalau semisalnya kita mau nambahin setelah di revoke tadi, harusnya hasilnya error. Sebentar, kita namanya tes aja. Nah, error kan. Ini buktiin bahwa Yasmin udah nggak bisa ngelakuin insert lagi karena sebelumnya udah kita revoke. Sekarang kita coba ngelakuin pembuktian untuk di user Tanjung. Select name, nama, jurusan from mahasiswa. Nah, error juga yang buktiin bahwa hak akses Tanjung sudah benar-benar dicabut sepenuhnya. Dengan ini, task 5 pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila video saya kali ini masih banyak kurangnya, masih banyak errornya, karena saya juga masih belajar. Terima kasih.